Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Nela Asmara Putri dengan NIM 2410804009 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang matriks. Pengertian denotasi matriks dan vektor. Matriks adalah jajaran bilangan-bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom, serta dibatasi oleh tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Matriks umumnya dilambangkan oleh huruf kapital. Vektor adalah matriks khusus yang hanya mempunyai satu baris dengan beberapa kolom atau satu kolom dengan beberapa baris. Ordo matriks. Ordo merupakan ukuran atau dimensi, yaitu bilangan asli yang menyatakan banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks. Ordo dituliskan dalam perkalian baris dengan kolom berturut-turut. M A kali B berarti ordo matriks M dengan banyak baris A dan banyak kolom B. Contohnya, matriks M di bawah ini memiliki ordo 2 kali 3, yaitu 2 baris dan 3 kolom. Contoh lain, yaitu matriks M di bawah ini memiliki ordo 3 kali 2, yaitu 3 baris dan 2 kolom. Jenis vektor. Jenis yang pertama yaitu vektor baris, vektor yang hanya terdiri dari satu baris saja. Ordonya yaitu 1 kali N. Contohnya sebagai berikut. Jenis yang kedua yaitu vektor kolom, vektor yang hanya terdiri dari satu kolom saja. Ordonya yaitu N kali 1. Contohnya sebagai berikut. Jenis matriks. Yang pertama matriks persegi, matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Misal matriks dengan ordo 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua adalah matriks 0, matriks persegi namun semua elemennya bernilai 0. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga adalah matriks diagonal, matriks persegi dengan elemen diagonal utamanya tidak 0 dan elemen lainnya 0. Contohnya sebagai berikut. Yang keempat adalah matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks diagonal yang unsurnya sama atau seragam, tapi nilainya selain bernilai 1. Contohnya sebagai berikut. Yang kelima adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks diagonal dengan elemen diagonal utamanya adalah 1. Transpose matriks. Transpose dari suatu matriks M dilambangkan oleh M dengan tanda petik di atas atau MT yang diperoleh dengan menukar elemen-elemen baris dan kolom matriks tersebut. Jika matriks M berordo A kali B, maka transpose M adalah MT B kali A. Contohnya sebagai berikut. Contohnya pada matriks M, jika ditransposkan kolom pertama menjadi baris pertama dan kolom kedua menjadi baris kedua. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks berlaku untuk matriks yang memiliki ordo sama. Caranya yaitu dengan mengoperasikan elemen-elemen matriks yang bersesuaian. Perkalian matriks dengan skalar. Misalnya terdapat matriks AMN dan K, maka KA adalah matriks berordo M kali N yang unsur-unsurnya diperoleh dengan mengalihkan setiap unsur matriks A dengan K. Perkalian seperti ini disebut perkalian skalar. Perkalian dua matriks. Perkalian dua matriks akan terdefinisi dengan syarat banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Misal A M kali N dan B N kali O, maka perkalian AB akan menghasilkan matriks berordo M kali O. Contohnya seperti di ilustrasi kiri, akan menghasilkan AB memiliki ordo AB1 kali 3. Sedangkan di ilustrasi kanan, BA tidak terdefinisi karena tidak memenuhi syarat ordo perkalian matriks. Elemen-elemen dari perkalian dua matriks dapat dicari dengan menjumlahkan hasil perkalian dari elemen-elemen dengan baris dan kolom yang bersesuaian. Contohnya sebagai berikut. Ini langkah-langkah perkalian dua matriks. Determinan matriks. Determinan adalah suatu konstanta yang dimiliki oleh matriks persegi dan digunakan untuk mencari inverse atau kebalikan matriks tersebut. Determinan matriks dituliskan sebagai det A atau tanda mutlak A.
Determinan matriks ordo 2 kali 2. Rumus determinan A sama dengan AD kurangi BC. Cara mencari determinan ordo 3 kali 3. Yang pertama, salinlah elemen pada baris pertama dan baris kedua dan simpan di sebelah kanan matriks. Tandai 6 diagonal yang terbentuk, yaitu 3 diagonal utama dan 3 diagonal samping. Kalikan elemen masing-masing diagonal dan jumlahkan hasil perkaliannya. Kurangkan hasil penjumlahan sebelumnya, yaitu diagonal utama dikurangi oleh diagonal samping. Inverse matrix. Rumus inverse matrix yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A kali A join A. Inverse matrix ordo 2 kali 2 yaitu sebagai berikut. Join matrix A menjadi do dan do menjadi A dan B C itu di minus. Inverse matrix ordo 3 kali 3. Untuk mencari inverse matrix ordo 3 kali 3, kita perlu mencari adjoint matrixnya dulu. Adjoint matrix A akan memiliki elemen-elemen dengan tanda negatif dan positif yang selang-seling. Untuk mencari elemen-elemen dari adjoint A, maka kita harus menutup baris dan kolom yang bersesuaian dengan masing-masing elemen. Lalu mencari determinan dari matriks 2 kali 2 yang terbentuk. Untuk mencari X11, tutup kolom pertama dan baris pertama. Untuk mencari X12, tutup kolom pertama dan baris kedua. Untuk mencari X13, tutup kolom pertama dan baris ketiga. Untuk mencari X21, tutup kolom kedua dan baris pertama. Untuk mencari X22, tutup kolom kedua dan baris kedua. Untuk mencari X23, tutup kolom kedua dan baris ketiga. Untuk mencari X31, tutup kolom ketiga dan baris pertama. Untuk mencari X32, tutup kolom ketiga dan baris kedua. Untuk mencari X33, tutup kolom ketiga dan baris ketiga. Join A memiliki hasil akhir sebagai berikut. Setelah elemen dari adjoint matrix A diketahui, maka substitusikanlah ke dalam formula inverse matrix yang sebelumnya ditampilkan. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.